Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam genangan rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dilapangkan rizki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajati dunya bil maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku dalam Islam, dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim radhiyallahu an, salah seorang ulama hadis yang hebat, dia meriwayatkan bahwa iblis datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum atau sesudah dia dilempar keluar dari surga. Pada saat itu iblis berdoa kepada Allah. Dia berkata, "Ya Allah, Kau menciptakanku untuk menyebarkan fitnah pada keturunan Adam. Aku tidak punya kekuatan pada keturunan Adam kecuali Kau mengizinkanku. Jadi berilah aku kekuatan untuk menciptakan fitnah pada keturunan Adam." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Itu untukmu." Kemudian iblis berkata, "Ya Allah, berilah aku lebih, perbanyaklah bagiku." Perhatikan ini. Jadi Allah berfirman, "Kapanpun seorang anak Adam terlahir, kau juga akan mempunyai setan lainnya yang juga lahir." Artinya untuk setiap manusia di dunia ini akan ada setan lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan setan punya banyak anak, cepat melahirkan anak untuk setiap anak yang lahir di dunia ini. Ada setan lainnya yang juga terlahir. Kemudian setan berdoa, "Ya Allah, tambahkanlah untukku." Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bagimu adalah kesempatan untuk mengalir dalam urat nadi keturunan Adam, layaknya darah mengalir." Jadi Allah memberinya kemampuan memasuki tubuh kita dan memainkan pikiran kita untuk dapat melakukan dengan sangat halus. Suara dalam pikiran kita seakan-akan ia adalah pikiran kita sendiri, tapi ini sebenarnya dari setan yang mengucapkan bisikan-bisikan jahatnya dalam pikiran kita, berbisik ke telinga kita. Kemudian setan berkata, "Bahkan lebih lagi ya Allah, berikan aku lebih lagi." Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat, "Dan wahai setan, kumpulkan pasukanmu, kumpulkan tentaramu, kumpulkan kudamu dari api jahanam, kumpulkan mereka semua, dan kumpulkan pengikutmu, kumpulkan para setan yang merupakan kesatria setan, dan pergilah berperang melawan umat manusia. Wajlib alaihim bikhailika warajlika, dan hancurkan mereka dengan kekuatan jahatmu. Pergi dan seranglah mereka, dan janjikan kepada mereka segala hal di bawah langit dan bumi." Kemudian Allah berfirman, "Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura." Dan apapun yang dijanjikan setan padamu bukanlah apa-apa kecuali hayalan, bukanlah apa-apa kecuali mimpi belaka, hanya tipuan, hanya kepalsuan, bukanlah apa-apa kecuali dusta. Dan hadis ini terus berlanjut. Dan dikatakan bahwa Adam alaihi salam mendengar doa dari iblis. Adam datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabbi, Kau telah memberikan setan kekuatan dan kendali terhadapku sebesar ini. Jadi apa yang akan Kau berikan padaku ya Allah? Berikan aku sesuatu." Jadi Allah berfirman, "Anak-anak keturunanmu tidak terlahir ke dunia ini kecuali aku akan mengutus padanya 2 malaikat. Setan yang ada padanya hanya 1, tapi ada 2 malaikat yang terus menjaganya dari kejahatan setan." Itulah firman Allah dalam Quran.
Dia berfirman, lahum mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahum bi amrillah. Apa ayatnya? Difirmankan, untuk setiap manusia ada 2 malaikat yang silih berganti, satu di depan, satu di belakang, yang menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita punya 5 malaikat yang menjaga kita. Setan ada 1, tapi kita punya malaikat di setiap waktu. 2 yang menulis amalan kita, 1 di kanan, 1 di kiri, amal baik, amal buruk, dan 2 lagi yang menjaga kita, 1 dari depan, 1 dari belakang, dan mereka saling berganti posisi. Dan yang kelima, membisikkan ke telinga kita, beramal baik, berzikirlah, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, ucapkan la ilaha illallah, dan dia menemani kita, 5 malaikat. Allahu Akbar, jadi Adam pun senang. Dan dia berkata, ya Allah, berikanlah lebih lagi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahunya, untuk setiap amal buruk, aku hanya akan menulis 1 amal buruk, atau akan kuhapus, kuampuni. Tapi untuk setiap amal baik, aku akan menulis 10 pahala. Jadi Adam pun senang, dan dia berkata, ya Allah, tambahkan padaku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kujanjikan padamu bahwa ampunanku selamanya terbuka sampai ruh meninggalkan jasad. Artinya selama ruh di dalam jasad, maka ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terbuka. Kemudian Adam alaihissalam, ayah kita meminta untuk keempat kalinya, berikan aku lebih dari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qul ya ibadiyalladzina asrafu wala anfusahum la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah ragu sama sekali, karena sungguh Allah sangat mencintai kita. Dia begitu peduli pada kita. Dia sangat ingin agar kita masuk jannah. Dia tidak menciptakan kita untuk menghukum kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah suka mengampuni, dan dia akan mengampuni setiap dosa dari masa lalu, masa depan, masa sekarang, semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia yang maha mengampun, maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah semua manusia, kembalilah kepada Tuhanmu bersama-sama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tunduk kepadanya dengan taubatmu. Apa artinya tunduk setelah bertaubatmu? Tunduk kepadanya dalam cara terbalik, ketundukan total, dan itulah sholat. Ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Kita tundukkan suara kita pada Allah, jadi kita tidak bicara apapun kecuali Quran dan zikir. Kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita ruku atau berdiri dalam sholat, dan kita menundukkan pikiran kita pada Allah sehingga kita tidak memikirkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.